Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin juga selamat siang kalau bagi kawan-kawan yang di belahan bumi sana ya, di Amerika. Prof. Kostim, Brother Joko Supriyanto yang di belahan bumi sana. Selamat malam. Mari kita mulai dengan ngeteh dulu ya. Ngeteh dengan aromatic glass. Dengan aromatic glass kita bisa menikmati aromanya, ada peppermintnya, warnanya, dan rasanya. Hmm. Hmm. Ya kawan-kawan, yang namanya subscribe itu kan gratis ya. Bantulah subscribe sekarang gitu ya, untuk penyemangat saya untuk selalu maju. Dalam banyak hal selalu saja kita sebagai orang pertahan Indonesia dan juga dalam komunitas teh Indonesia kemarin baru saja ditembak sama senior kami Pak Mulyono. Senior kami Pak Mulyono bertanya greget, apakah komoditas teh bisa kembali pada masa kejayaannya? Saya merasa lebih muda, walaupun sebentar lagi Sweet 70, bukan Sweet 17 ya. Jadi paling tidak kawan-kawan anak-anak muda yang ada di bawah saya, terutama yang masih aktif di PTPN, Perkebunan Besar Nasional milik negara, perkebunan besar swasta, dan juga petani-petani keren ya. Kalau petani owner itu kaya itu karena memiliki tanah dan juga isinya. Tapi bagaimana sebenarnya komoditas teh itu bisa kembali lagi kepada kejayaannya? Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama sekali eh, dipertanyakan. Saya masuk ke pertehan sebagai mahasiswa riset dari Gajah Mada ke Bandung, ke Balai Penelitian Teh dan Kina. Kalau sekarang Pusat Penelitian namanya ya, bukan Balai Penelitian. 1981. Saat itu direkturnya Bapak Dr. Muhammad Isa Darmawijaya. Resah juga, sudah mulai resah karena ses iuran untuk penelitian yang berasal dari penjualan ekspor itu dicabut. Tapi sawit saya kira masih ada ya. Nah, dunia riset mulai goyah kan gitu. Eh, Pertanyaan itu ada, apakah komoditas teh, apakah riset teh bisa kembali kepada masa kejayaannya? Kemudian ketika zamannya Ketua Umum Asosiasi Teh Indonesia itu Bapak Rahmat Badrudin, waktu itu saya akrab ya dengan beliau karena saya punya bapak angkat banyak. Ibaratnya saya juga belajar dari Robert Kiyosaki yang mempunyai bapak biologis, bapak angkat gitu ya. Ada dua, kalau saya bapak angkatnya banyak gitu ya. Salah satunya adalah Bapak Rahmat Badrudin karena saya belajar banyak ketika beliau di luar negeri. Ketika beliau di luar negeri itu sebenarnya uh, how to survive, cerita-cerita how to survive itu mengenang saya untuk tetap semangat gitu. Jadi pertanyaan Pak Mulyono, apakah komoditas teh bisa kembali pada masa kejayaannya? Kalau saya jawab harus bisa, harus bisa. Bagaimana caranya? Harus gitu. Uh, nah, pada saat Bapak Rahmat Badrudin bertanya ya, kita sering ketemu kan gitu. Kalau ketemu saat itu saya muda sekali, Pak Rahmat juga masih muda. Jo, come here. Nah, biasanya beliau kalau ke saya selalu pakai komunikasi bahasa Inggris. Come here. Do you have any opinion? Nah, any person out of the box that can talking about
uh, the future of tea gitu. Waduh, pertanyaannya berat sekali. Ada, aku bilang. Ada, Imam Prasojo gitu kan. Jadi sosiolog biasanya kalau kita galau permasalahan teh itu selalu dipanggil ekonom kan gitu, selalu dipanggil apa namanya uh, ahlinya teh gitu kan, pejabat gitu. Bagaimana Pak Rahmat kalau kita panggil undang kawan saya di SNET, Islamic Network. Jadi ketika kita sama-sama sekolah di luar negeri itu, kita ada di New Zealand, saya ada di New Zealand, Mas Imam Prasojo ada di Amerika, dan pulang-pulang saya masih digambung, beliau sebagai dosen UI gitu ya. Nah, kita undang itu. Oke, saya kira Mas Imam itu juga di Lion Club kalau nggak salah ya. Lantas Pak Rahmat juga pakai jalur Lion Club gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu rapat apa namanya Asosiasi Teh Indonesia dilaksanakan di Hotel Salak ya, Bogor. Nah, di situ ada banyak bahwa kita harus horizontal dengan media sosial gitu. Dan saya saat itu juga sudah aktif di media sosial, di mailing list kan gitu ya. Memang saat itu media sosial yang keren itu mailing list gitu. Dan kemudian Facebook itu baru gejala gitu ya. Dan kemudian blog, nah itu kan. Jadi komoditas teh harus bisa kembali pada masa kejayaannya gitu. Dan semua memang harus rolling berubah gitu, harus rolling gitu. Walaupun istilahnya rolling itu memang tidak harus menggurui. Orang tua jangan selalu bilang zamanku dulu, aku dulu, itu udah kuno. Anak Gen Z, apalagi cucu saya itu apa itu aku dulu, sekarang ya sekarang kan gitu. Nah, makanya saya tertarik dengan ITB ya, dengan ITB memperkenalkan kurikulum pendidikan tinggi baru untuk tahun akademik 2024, dan kurikulum ini mengacu pada dokumen rencana induk pengembangan 2025 sampai dengan 2050. Dan tentu saja ini ada juga diantaranya sebelum 2050 kan ada Indonesia satu abad ya, 2045. Nah, ini memang di dalam politik pemerintahan selalu bagaimana bentuk Indonesia pada tahun 2045. Nah, gitu ya. Kalau orang teh juga harus bilang bagaimana bentuk pertahanan Indonesia pada saat Indonesia satu abad kan gitu. Tapi ini sebenarnya cepet ya, cepet. Saya bayangkan kemarin baru saja merasa jadi mahasiswa di Gambung 1981, sekarang sudah 2024, itu sudah berapa tahun ya, 40-an sekian kan, terasa baru kemarin. Saya upload foto di WAG Asosiasi Teh Indonesia tentang Pak Rahmat. Masih ingat nggak, ini tahun 2002 bulan 2 Juni. Jadi kalau kita weekend gitu sering kita diundang Pak Rahmat itu nginep ya di perkebunan, ngomong apapun sampai subuh. Ya tahun 2002 saya kira Pak Rahmat Badrudin masih muda, jadi masih wow, kuat. Teh, kopi, nyamian apapun ada kan gitu. Nah, saya tertarik tentang apa namanya kurikulum pendidikan tinggi yang di ITB itu ya, hanya kebetulan saya memang ada di Bandung, dan 3 anak saya alumni ITB semua gitu ya, menghadiri wisuda di ITB 4 kali, yang bungsu 2 kali, S2-nya juga di ITB kan gitu, walaupun kemudian ke Aberdeen juga. Jadi banyak juga dosen-dosen di Islamic Network atau kawan-kawan kuliah di luar negeri dulu juga dari ITB, Mas Budi Raharjo misalkan kan gitu ya, Prof Marsudi yang Dewan Pengarah BRIN, banyak banget lah, tiap-tiap fakultas ada lah gitu. Prof Hari Muhammad dari penerbangan, nanti juga saya akan mereview juga tentang
mahasiswa-mahasiswanya beliau di penerbangan Dirgantara ya, fakultas penerbangannya itu Dirgantara itu, drone, bagaimana drone untuk perkebunan kan gitu, saya ngasih masukannya. Nah, ada 3 kunci dalam kurikulum pendidikan tinggi yang baru di ITB itu. Humanity, adaptability, jadi istilahnya harus adaptif gitu ya. Humanity, adaptability, and technology. Nah, di situ. Jadi memang kita harus move, harus bergerak, harus move gitu kan. Saya sebelumnya itu juga mengambil kemajuan. Bagaimana sih pesantren saya punya, pesantren teknologi Duriat Mulia gitu, nggak bisa memiliki dengan pesantren-pesantren lain gitu ya, yang perkembangannya itu signifikan gitu ya. Ganti mindset, saya tambahi edutech, education and technology. Jadi namanya Duriat Mulia sekarang Duriat Mulia Edutech, Education and Technology. Pas ini dengan kurikulum ITB. Humanity dan adaptability itu merupakan education gitu kan. Kalau teknologi itu tuh tetap aja teknologi, education and technology, humanity and adaptability. Nah, di situ kita harus mengakomodir, adaptable, menerima sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia berubah dengan sangat cepat dan manusia harus bisa beradaptasi dengan hal itu gitu kan. Sekarang memang sedang heboh AI gitu kan, artificial AI, artificial intelligence. Anda bisa dapat cuan 1 miliar di tahun 2024 ini ya, itu yang heboh AI itu. Tahun ini AI, tahun depan apa gitu kan. Nah, salah satu kunci untuk pertahanan Indonesia great again gitu, in my opinion gitu kan, itu e-everything. Nah, jadi e-everything itu mencampurkan teknologi dengan humanity. Susah kan. Teknologi itu kadang-kadang nggak ramah kepada manusia loh, tapi ini harus ada humanity-nya. Bagaimana teknologi itu bisa beradaptasi kepada manusia sehingga manusia masih memiliki humanity-nya. Teh juga gitu ya. Teh itu mau nggak mau perubahan dengan adanya teknologi kehidupan. Apakah rasa jinset, rasa teh yang disenangi anak zaman sekarang itu sama dengan sesepuh senior teh dulu gitu kan. Itu ya kemarin memang ada review, jinset nanya, Pak, teh yang bagus gimana? Jawabnya tuh kalau bertele-tele dia kabur dia. Saya bilang Tibet yang bagus yang tenggelam. Wah, cari gitu kan. Jadi memang adaptability-nya itu simple ya. Nah, itu sebagai pengantar, nanti setelah YouTube ini saya akan memberikan tentang gambaran-gambaran e-everything. E-everything itu kan yang kita kenal e-elektronik kan gitu. Apa bedanya KTP elektronik sama KTP digital? Gitu kan. Banyak gitu. Kita kenal sekarang e-book, e-commerce, e-banking, e-learning, e-government. Kalau email duluan ya. Email heboh dulu, email gitu kan. E-health. Oke. Jangan lupa selalu move, adaptabilitas. Kita beradaptasi nggak dengan yang namanya aromatic glass? Minum teh jangan penuh lah, kuno itu. Ya budaya dengan cepuk kecil, tapi aromanya nggak bisa kita enjoy gitu. Warna cantik nggak nih? Rasa? Saya kira itu. Oke, kita lanjut dengan YouTube berikutnya dan mohon bantuannya. Ya toh, yang namanya subscribe itu gratis. Yang namanya subscribe itu gratis. Bantulah supaya kita semangat gitu. Oke, ketemu dengan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.